Halo sahabat sehat, tahukah kamu apa itu penyakit sinusitis? Sebelum kita mempelajari mengenai penyakit sinusitis, mari kita mengenal apa itu sinus. Sinus merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Sinus terletak di bagian belakang tulang dahi yang disebut sinus frontal, bagian dalam struktur tulang pipi yang disebut sinus maksila, kedua sisi batang hidung yaitu sinus sphenoid, dan belakang mata yaitu sinus ethmoid. Sinus menghasilkan lendir atau mukus yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan bakteri atau partikel lain dalam udara yang dihirup. Selain itu, sinus juga berfungsi untuk membantu mengendalikan suhu dan kelembapan udara yang masuk ke paru-paru. Sinusitis berasal dari dua kata, yaitu sinus yang berarti rongga di sekitar hidung yang bermuara pada hidung, dan itis yang artinya radang. Jadi, sinusitis adalah inflamasi atau peradangan pada dinding sinus. Sinusitis disebabkan oleh infeksi kuman. Kondisi ini lebih rentan dialami oleh perokok atau orang yang sering berenang. Sinusitis juga dapat dipicu oleh kondisi medis tertentu, misalnya polip hidung dan rinitis alergi. Ada beberapa tipe sinusitis berdasarkan lamanya perjalanan penyakit, yaitu yang pertama, sinusitis akut. Jenis sinusitis yang paling umum terjadi dan umumnya berlangsung selama 2 hingga 4 minggu. Yang kedua, sinusitis subakut. Jenis sinusitis yang berlangsung selama 4 hingga 12 minggu. Yang ketiga, sinusitis kronis. Jenis sinusitis yang berlangsung selama lebih dari 12 minggu dan dapat berlanjut hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Yang keempat, sinusitis kambuhan. Jenis sinusitis akut yang terjadi hingga 3 kali atau lebih dalam setahun. Ketika mengalami sinusitis, pada anak, umumnya anak-anak akan rewel, batuk, pilek, atau hidung tersumbat. Sedangkan pada orang dewasa, gejalanya bisa berupa pembengkakan di sekitar mata, nyeri pada bagian wajah, ingus berwarna kuning kehijauan, dan menurunnya fungsi indera penciuman. Sinusitis akut yang tidak segera diobati beresiko tinggi berkembang menjadi sinusitis kronis. Jika sinusitis kronis juga tidak segera ditangani dengan baik, maka dapat menyebabkan komplikasi berupa yang pertama, meningitis. Ketika infeksi menyebar hingga ke dinding otak dan menyebabkan peradangan serta penumpukan cairan di sekitar otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, gangguan penglihatan. Ketika infeksi menyebar hingga ke rongga mata, sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan indera penglihatan dan bahkan kebutaan permanen. Yang ketiga, hilangnya indera penciuman total atau parsial. Infeksi dapat memicu peradangan pada saraf penciuman sehingga menyebabkan hilangnya indera penciuman untuk sementara atau permanen. Yang keempat, infeksi lain. Meskipun jarang terjadi, namun infeksi pada sinus dapat menyebar hingga ke tulang atau osteomyelitis atau pada kulit, yaitu selulitis. Informasi bagi Anda berkaitan dengan topik kali ini, perlu kita mengetahui perbedaan antara polip dan sinusitis. Polip hidung atau yang disebut juga penyakit polip adalah benjolan di hidung yang terbentuk seperti buliran air atau anggur. Ketika polip hidung sampai menyumbat pengeluaran lendir dari sinus atau kantong udara di dalam hidung, maka lendir tersebut akan menumpuk dan mengakibatkan infeksi sinus atau yang disebut sinusitis. Sebaliknya, sinusitis juga bisa mengakibatkan terjadinya polip. Polip hidung terbentuk ketika peradangan pada sinus tidak kunjung sembuh dalam jangka waktu yang lama, yaitu lebih dari 12 minggu atau disebut juga dengan sinusitis kronis. Agar sinusitis tidak berkembang menjadi sinusitis kronis atau polip hidung, maka disarankan menjaga diri dari pemicu alergi atau alergen. Bila perlu, jaga jarak dengan orang yang sedang flu agar tidak tertular infeksi saluran pernapasan atas yang menyebabkan sinus meradang. Yang kedua, jangan merokok. Kemudian, gunakanlah masker ketika berada di luar rumah, terutama pada daerah dengan kualitas udara buruk. Batasi waktu Anda di ruangan ber-AC karena bisa membuat rongga hidung kering dan menyebabkan peradangan pada sinus. Jagalah kebersihan tangan terutama sebelum makan untuk menurunkan risiko paparan kuman dan alergen. Lakukan vaksinasi flu setiap tahun untuk menjaga kekebalan tubuh dari flu. Dan konsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur serta perbanyak minum air putih. Makanan terbaik untuk penderita sinusitis diantaranya nanas, lobak, semangka, jahe, sup hangat, cuka apel, bawang putih, yogurt, dan makanan yang kaya vitamin C, serta kunyit dan lada. Untuk makanan yang harus dihindari penderita sinusitis diantaranya
makanan dan minuman dingin, makanan pedas, makanan berlemak, gorengan, makanan berkadar gula tinggi, makanan berpati, susu olahan, dan minuman bersoda.